Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu Guru SMA Pasundan 5 Bandung yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai format pengisian nilai raport untuk kegiatan asesmen sumatif tengah semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Nah, ini nama filenya. Silakan nanti Bapak Ibu, di sini yang dalam kurung nama mapel itu sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, nah kita buka formatnya. Nah, ini adalah tampilan awal Bapak Ibu atau tampilan dari format daftar nilai raport ISS ini. Di sini sudah saya siapkan baik format nilai untuk kelas 10, kelas 11 MIPA, kelas 12 IPS, dan 12 MIPA. Nah, silakan nanti sesuaikan dengan um, kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Jadi kalau hanya dua kelas ya silakan isinya dua kelas saja ya, sesuaikan dengan kelas dan nanti sesuaikan juga dengan mapel masing-masing. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini. Mohon Bapak Ibu untuk penilaian ini, data penginputan ini dapat diserahkan kepada wali kelas paling lambat hari Jumat 10 Oktober 2025. Ya. Jadi dengan waktu kurang lebih seminggu ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyelesaikannya tepat waktu. Ya. Nah, untuk tahap pertama, Bapak Ibu, saya contohkan, ini Bapak Ibu akan mengerjakan nilai ASTS untuk kelas 10. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa diisi dulu di sini nama guru, kemudian yang kedua eh, mata pelajarannya apa, gitu ya. Di sini nama siswa, kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada format untuk nilai kehadiran, nilai pengetahuan kognitif, dan nilai keterampilan. Kemudian di sini ada rekap nilai untuk capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk nilai kehadiran itu terdiri dari bulan Agustus dan September. Jadi kita mulai pembelajaran itu di bulan Agustus. Nah, kita asumsikan bahwa Bapak Ibu dalam satu minggu itu pertemuannya itu satu minggu sekali gitu ya. Sehingga kalau misalkan 2 bulan itu ada 8 kali pertemuan. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk format ini eh, silakan tetap seperti ini ya. Ada 8 kali pertemuan. Nah, untuk pengisiannya ini 8 kali pertemuan ini nilai paling tinggi itu adalah 12,5. Jadi kalau misalkan siswa atas nama Alinsa, saya contohkan, ini hadir sebanyak 8 kali atau full gitu ya. Selama 2 bulan ini siswa tersebut hadir full. Maka silakan diisi 12,5. Nah, ini bisa di drag ya, kayak gini. Nah, kemudian yang kedua, untuk nilai pengetahuan atau kognitif, ini dibagi dua ya. Pertama, ada asesmen formatif yang terdiri dari tugas atau ulangan harian atau kuis atau juga sejenisnya gitu ya. Nah, ini juga pertemuannya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Apakah itu satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan, sampai 8 kali pertemuan. Nah, ini kenapa 8? Karena saya mengasumsikan Bapak Ibu satu kali pertemuan itu satu kali asesmen formatif gitu ya. Nah, kalaupun memang tidak 8 kali, itu tidak jadi persoalan ya. Misal hanya 2 kali tugasnya ataupun 3 kali, itu tidak jadi masalah ya. Nah, kemudian yang kedua, ini em, masih kognitif, itu ada asesmen sumatif ya, atau yang sedang selesai ya hari ini, per hari ini gitu selesai. Nah, jadi untuk asesmen sumatif ini atau ASTS ganjil ini, silakan nilainya tidak ditambahkan atau dikurangi. Jadi kalau misalkan nilainya memang ASTS itu 70, isikan di sini 70 gitu ya.
Kalau nilainya 80, isikan di sini ya, inputkan. Jadi tidak ditambah, tidak dikurangi. Nilainya ini murni nilai pelaksanaan ASTS. Jadi jangan sampai diubah ya, tetap sesuaikan. Kemudian di sini ada nilai keterampilan ya atau psikomotorik. Nah, ini terdiri dari proyek atau diskusi atau presentasi atau portofolio. Nah, misal siswa melaksanakan kegiatan presentasi gitu ya atau diskusi, biasanya misal Bapak Ibu mengelompokkan gitu ya untuk pembelajarannya. Nah, itu masuk kepada penilaian. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, tidak harus 8 gitu ya. Bisa saja diskusi atau presentasinya gitu ya, ataupun kegiatan yang ini gitu ya, hanya 2 kali ya berarti di sini isinya hanya 2 kali gitu ya, 3 kali ya 3 kali gitu. Jadi ini diberikan kewenangan kepada Bapak Ibu untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan isi sesuai dengan uh, pertemuan yang Bapak Ibu laksanakan gitu ya. Jadi tidak harus 8 itu sesuaikan saja. Nah, ini untuk warna merah, ini Bapak Ibu tidak usah mengubah ya, tidak usah diedit lagi. Jadi ini kosongkan saja. Nah, ini kenapa 30? Karena tadi muncul di sini ya. Nah, kalau misalkan kita nolkan lagi, nah maka di sini maka akan muncul nilainya 0 ya, sama. Jadi untuk yang warna merah ini harap diabaikan saja gitu ya. Kecuali Bapak Ibu mengalami kondisi tertentu. Nah, kondisi kondisi tertentu seperti apa? Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyimak ya nanti sampai selesai. Nah, kita mulai tadi balik lagi ke sini untuk pengisian ya. Ini untuk nama Alenza kita contohkan satu siswa ini kehadirannya misal full 8 kali ya. Maka isi 12,5. Nah, 12,5 ini Bapak Ibu ini merupakan nilai paling tertinggi gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga punya kewenangan gitu ya. Kalau misalkan siswanya hadir tetapi kontribusi kehadirannya tidak ada gitu. Nah, maksudnya siswa tersebut hadir, tapi misal siswanya sering keluar masuk gitu ya. Misal izin ke toilet gitu ya, ataupun mungkin siswanya tidur gitu ya, ataupun tidak tidak memperhatikan sama sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu punya kewenangan untuk menyesuaikan nilai di sini. Tetapi memang nilainya tidak maksimal 12,5. Ya, jadi 12,5 ini adalah nilai maksimal. Nah, misal saya contohkan, Alensa di pertemuan 1 sampai 4 bagus gitu ya, memperhatikan, menyimak gitu ya. Jadi kontribusinya ada. Tapi di pertemuan kelima ini ketiduran ya atau tidur atau tidak memperhatikan gitu. Nah, Bapak Ibu punya kewenangan misal memberikan nilai 10 saja gitu ya, tidak 12. Nah, itu silahkan gitu ya. Nah, untuk rentangnya, misal Bapak Ibu merentangkan nilai 12,5 itu kriterianya seperti apa, 10 itu kriterianya seperti apa, 5 itu seperti apa. Nah, itu diberikan kewenangan kepada Bapak Ibu gitu ya untuk merentangkan nilai tersebut gitu. Nah, di pertemuan ke-6 juga misal sama ya, 10. Tapi di pertemuan ke-7 dan 8 memang aktif gitu ya. Nah, silakan diisi lagi 12,5. Jangan sampai nilainya lebih dari 12,5 ya, misalkan 15, 20. Nah, itu maka nanti pas penginputan itu nilainya akan salah gitu ya. Atau bisa saja nanti nilainya akan besar gitu ya, akan besar nilainya. Jadi pastikan Bapak Ibu nilai tertinggi itu adalah 12,5 ya. Kalau siswanya tidak hadir berarti kasih 0 ya, beri nilainya 0 di sini. Nah, kita asumsikan bahwa Alensa ini untuk kehadiran hadir semua ya selama 8 kali pertemuan. Tetapi di pertemuan kelima dan keenam itu kurang memperhatikan sehingga penilaiannya itu dikurangi jadi 10. Nah, kayak gitu. Baik Bapak Ibu lanjut, di sini ada nilai pengetahuan kognitif ya untuk asesmen formatif. Misalkan Bapak Ibu itu melaksanakan kegiatan ulangan harian atau tugas itu sebanyak 5 kali pertemuan ya. Sampai sini berarti. Nah, untuk indikatornya, kriterianya gitu ya, penilaian ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini jumlah pertemuan
sampai 8, kemudian ini nilai hasil pembagian daripada pertemuan tersebut. Misal tadi contohnya 5 kali pertemuan ya, berarti nilainya 20. Nah, silahkan Bapak Ibu di sini inputkan 20 sebanyak 5 kali. Bisa di-drag seperti ini ya. Jadi siswa tersebut itu pengerjaan tugasnya lengkap dan tepat waktu sehingga nilai maksimalnya adalah 20. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan nilainya kurang dari atau pengerjaannya itu telat misalnya, lengkap tapi telat. Silakan Bapak Ibu juga sesuaikan, misal diberikan nilai 15 gitu ya di sini atau 10. Nah, itu silakan Bapak Ibu punya kriteria tersendiri. Misal nilai lengkap dan tepat waktu itu kalau 5 kali gitu ya, 5 kali penugasan berarti itu 20. Kalau misalkan tepat waktu tetapi isinya kurang gitu ya atau tugasnya kurang lengkap, silakan Bapak Ibu kurangi, misal tidak 20 ya, apa itu 15 gitu ya atau 20 atau 10. Nah, kemudian misal lengkap tetapi tidak tepat waktu. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa memberikan nilainya berapa. Kemudian nilainya tidak lengkap dan juga tidak tepat waktu. Nah, itu juga silakan sesuaikan. Nah, kita anggap saja nilai tersebut itu lengkap ya, misal 20. Jadi selama penugasan 5 kali ini nilainya lengkap 20. Kemudian untuk nilai ASTS, nah misal nilainya itu lengkap benar semua ya. Misal 100 di sini. Anggap saja 100 misalnya benar semua. Nah, kemudian berikutnya ini untuk nilai keterampilan ini diambil dari apakah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan proyek, diskusi, presentasi atau portofolio. Nah, misal untuk kegiatan ini hanya dilaksanakan 3 kali misalnya. Nah, kalau 3 kali berarti nilainya adalah 33. Jadi Bapak Ibu silakan input 33 sebanyak 3 kali karena hanya pertemuannya itu hanya 3 kali gitu ya. Nah, sehingga muncullah nilainya itu 98 gitu ya. Nilainya hanya nanti nilai akhirnya itu 98 kayak gitu. Kenapa ini kan lengkap gitu ya, kehadiran ada, kemudian asesmen formatifnya mengumpulkan, ASTS-nya 100, kemudian proyek juga dia mengerjakan lengkap. Kenapa 98? Karena memang di sini ada yang tidak hadir gitu. Nilainya kurang di 2 pertemuan ini. Nah, memang Bapak Ibu untuk penilaian di sini itu paling eh, rata-rata nilai tertinggi itu maksimal itu di angka 99 gitu ya. Ada yang memang 100 kalau di beberapa kali pertemuan gitu ya. Tapi rata-rata nilainya itu nilai maksimalnya itu di 99 di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan eh, bagi beberapa mata pelajaran misal ya, tidak melaksanakan tugas gitu ya, tidak melaksanakan ulangan harian, tetapi memang kebanyakan hanya presentasi saja gitu ya. Jadi yang dilaksanakan itu presentasi atau portofolio gitu ya, tidak ada tugas ulangan, hanya ada di portofolio. Apakah boleh seperti itu? Ya, silahkan gitu ya. Ini kembali lagi kepada Bapak Ibu guru. Tetapi ada format yang perlu Bapak Ibu sesuaikan. Nah, dari mana format yang disesuaikan? Nah, itu dari sini gitu ya. Tadi kalau misalkan ini ya, jadi Bapak Ibu ketahui dulu bahwa nilai akhir ini terdiri tadi gabungan ya dari kehadiran, pengetahuan, dan keterampilan dengan pembagian 100% dibagi ke dalam 4 ya. Nah, untuk kehadiran itu nilai maksimal tadi 30% ya. Ini 30%. Kemudian untuk formatif atau nilai tugas ini di angka 30%. Untuk ASTS itu 15% dan psikomotorik itu di 25%. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak melaksanakan kegiatan pengetahuan, hanya melaksanakan keterampilan saja gitu ya untuk mapel tertentu. Misal PJOK gitu ya atau seni budaya, misal hanya hanya praktik-praktik saja. Itu boleh-boleh saja gitu ya dengan cara nanti
Di format ini ya, di formatif nilai yang ini silahkan untuk 30%-nya dikosongkan menjadi 0% ya. Nah, lalu karena pelaksanaannya itu hanya di keterampilan, jadi yang 30% itu tambahkan ke sini gitu ya. Jadi 25 ditambah 30, maka nilainya menjadi 55 ya. Makanya di sini jadi 55% kayak gitu. Sehingga di sini nanti Bapak Ibu bisa dinolkan ya. Nah, ini nolkan saja, abaikan. Bapak Ibu hanya melaksanakan di sini ya. Kayak gitu. Nah, kita cek ini kalau misalkan full ya 12 jadi berapa? Nah, kehadiran bagus, kemudian ASTS-nya 100, nilai keterampilan full karena 3 kali pertemuan, maka nilainya adalah 99,45. Jadi memang tidak tidak ada yang 100 ya. Tapi beberapa pertemuan itu memang mempengaruhi, ada yang pas 100. Kalau misalkan 25 4 kali pertemuan nilainya 25, maka itu 100 pas ya. Seperti itu. Jadi memang nilai maksimalnya seperti ini ya. Seperti itu. Ah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini juga sama format-formatnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami format ini, dapat mengerjakan tepat waktu, eh, dan mudah-mudahan format ini membantu Bapak Ibu agar proses penilaian yang dilaksanakan itu tercatat dengan baik dan lebih akurat lagi. Terima kasih, semangat untuk Bapak Ibu guru yang melaksanakan menginput nilai rapot ASTS ini. Terima kasih, sehat selalu untuk Bapak Ibu. Salam Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.